Hello everybody, so today we are going to have another practice about TOEFL written, yaitu salah satu soal yang muncul di buku Longman, buku yang sangat terkenal untuk kalian yang sedang mempersiapkan diri kalian untuk mengambil tes TOEFL, ITP pastinya. Dan di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana kita mencoba memahami skill yang ada di bagian written di buku ini. Khususnya untuk kali ini saya akan fokus pada skill ke-20 hingga 22 mengenai problems with a subject and verb agreement. Jadi, kita akan fokus ke skill kali ini dan kalian bisa bersama-sama dengan saya mengerjakan soal yang telah saya siapkan dan saya akan tampilkan nantinya. Dan soal ini akan kalian kerjakan dalam waktu 25 detik. Jadi, jika dalam waktu itu kalian masih belum menemukan jawaban yang tepat, itu artinya soal tersebut merupakan soal yang mungkin sulit bagi kalian. And then, you can improve on that part. And that means like learn and study again for that part. Gitu. And then before we start, of course, I will really appreciate it if you can like this video, and subscribe to the channel so that you can see more new videos about TOEFL IDP or PBT from a Longman book. Alright, so we are going to start with the first question, and the first question we will talk about skill 20. Tantangannya di sini mungkin nanti akan ada kesesuaian antara subjek dan verb, dan subjeknya ini berupa mungkin sedikit khusus, nanti akan ada unsur prepositional phrases di sana. And 25 seconds for you to do the first question. Alright, so what do you think of this question? Is it difficult or not for you? Maybe a little bit hard because we don't have like familiar vocabularies over there. We are talking about digital things. We are talking about computers. Maybe you have got like some words that you are not familiar with. But I hope that you can still try to get the right answer of this question. It's time for me to tell you how I got the right answer. And here we are, as usual ya. Kita akan cari error atau kesalahan yang ada pada kalimat dan bagaimana cara kita untuk membetulkan kesalahan tersebut. Pertama-tama kita akan mencoba meriksa pilihan A. Di sini sebelum kita menuju ke pilihan C, di mana error telah ditemukan di C, jadi error yang sudah ditemukan di sini, kita harus melewati step di pilihan A dan di pilihan B. Okay? And of course, if you want to take a look at the mini dictionary, so you can have more vocabulary, new vocabularies that you can get from this question. Okay, so let's take a look at A first, the great digital advances. I think this one is right. Why? Because we have got article. It's article. Dan pastinya kalau ada artikel harus ada noun ya. Noun ini advances-nya. Di sini advance ini bukan sebagai adjektif, tapi sebagai noun. Dan selanjutnya kita punya adjektif, dua adjektif yang menjelaskan advances. Dan di sini kita punya great and then digital. Jadi advances yang great and digital. Okay? And then let's move on to the next one. We have got integrated circuitry. I have no idea how to pronounce it. I forget. I have checked it, but yes, memory I think. And so we have got its adjective dengan id, dan selanjutnya ini kita memiliki noun di situ. Jadi we don't have any problem with A and B. Dan C di sini, pilihan jawaban C inilah yang salah. Mengapa? Karena kita kan harus mengetahui dulu seperti biasa, kita harus melihat manakah subjek dan manakah kata kerjanya. Kalau misalnya kita sudah dapat, pastinya di sini kan sudah lengkap nih subjek dan kata kerjanya. Nah, tugas kita selanjutnya yaitu menyesuaikan apakah subjek dan verb ini sudah sesuai atau tidak. Dan di sini kita harus memperhatikan ada kata kerja has been di sini, dan kita harus memastikan apakah has ini sudah menjadi
kata bantu yang tepat. Dan pas sebelum itu kita harus mencari tahu mana subjeknya nih. Dan sesungguhnya subjek untuk kalimat ini adalah the great digital advances. Jadi mungkin kalian akan terkecoh dengan of di sini, of the electronic age, sehingga kalian milih has, namun itu salah karena electronic age ini bukan kata sebagai subjek utama. Jadi yang sesungguhnya sebagai subjek adalah the great digital advances, karena itu adalah kata yang kita sedang bicarakan. Kita sedang ngomongin tentang the great digital advances dari teknologi elektronik ini. And so it means that we are talking about the advances. It means, ya, harusnya kita memiliki kata kerja jamak karena subjeknya di sini juga jamak, jadi harusnya sama-sama jamak. Karena jamak, jadi harusnya kita memiliki have sebagai kata bantu, bukanlah has, karena has adalah kata kerja untuk ya subjek yang tunggal. Sehingga karena kita telah menemukan C ini sebagai jawaban yang salah, kita tidak perlu memeriksa pilihan yang D. Okay? But of course if you want to take a look at D, kalau D ini betul karena dari maknanya juga sudah betul. Kita memiliki makna pasif, telah atau sudah ditanam. Oke? Is to planted memiliki arti menanam. Kalau misalnya pasif ya berarti ditanam atau mungkin kita memiliki makna lain dari planted. And you can check it in a dictionary. And the link I have provided the link in the description in this video, of course. Alright, so it means that we have got the explanation. You can take a look at the explanation too if you want to. And just go forth and back from this sentence. Alright, so it means that we are going to get ready for the next question. And let's see what is the next question nih. Apakah question selanjutnya ini berhubungan dengan skill yang baru? Oke, jadi kita akan memiliki skill yang baru untuk question yang kedua, question yang baru. Dan di sini tetap sama, kita akan membicarakan tentang subject and verb agreement. Dan lebih khususnya kita akan ngomongin tentang expressions of quantity. Jadi mungkin kalian akan sedikit kebingungan bagaimana menentukan kesesuaian kata kerja jika kalian menemukan expressions of quantity. So, take your time for 25 seconds to try to get the right answer for the next question. Alright, so it means that we are going to move on to the explanation. Have you got the answer of yours? I mean, have you already got your answer? If yes, get ready for telling me about it. And let's see, what is the error? Oke, di error tetap sama, kita memiliki error di pilihan C. Seharusnya di situ bukan qualifies, tapi qualify tanpa IS. Jadi, kalian bisa periksa di explanation-nya di situ. Nah, di sini dijelaskan, saya akan menuju ke sentence. Di sini dijelaskan kalau misalnya kita harus memeriksa pilihan A dulu, pastinya. Habis itu pilihan B, setelah itu C. Nah, di pilihan A ini kita memiliki more than, okay? I think there is nothing wrong with more than. Lebih dari makna juga oke. Dari struktur kata juga nggak apa-apa kita menggunakan more than seperti ini langsung. More than half of the children of the, okay? Of sudah betul, the juga sudah betul, half of untuk ini ya, memisahkan ya antara quantity expression dengan noun phrase-nya. Dan the ini sesuai, kita bisa kita bisa memasangkan the ini dengan kata benda singular, plural, uncountable, atau countable. Jadi semua bisa. The. Jadi we have no problem with questions. I mean option B. Nah, masalahnya di sini C ini yang salah. Kenapa? Kita memiliki error pada kata kerja. Sehingga kalau misalnya kita memiliki kata kerja seperti ini, kita harus melihat pertama-tama kesesuaian antara kata kerja dan subjeknya. Apakah benar kata kerja ini akan menggunakan kata kerja tunggal? So, subjeknya adalah more than half of the children, okay?
we are talking about the children, so it means that it is plural, kata benda jamak, sehingga qualify-nya harusnya juga jamak. In the bla 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 district itu bukan subjek, itu hanyalah sebuah prepositional phrase, frasa preposisi untuk menambahkan informasi saja. Begitu. Alright, so it means let's move on. Sebetulnya kalian nggak perlu memeriksa D kalau misalnya kalian mengetahui errornya ada di J dan kalian mengetahui bagaimana kalian memeriksanya atau mengoreksinya. Dan di sini kita punya reduced price, reduced itu adjective, price itu noun. So that's it. We have got adjective and noun. Adjective dulu baru noun. I mean J is the error, okay? And then let's move on to the next one. Alright, so we have got a new question with a new problem. It's about make invert, I don't know how to say. Inverted verbs degree. Jadi akan ada mungkin order yang tidak biasa di sini. Jadi kalian harus memeriksanya lebih hati-hati lagi. So take your 25 seconds to answer the next question. And here we are. You can take a look at the sentence first. We've got the error. Error is, what is it? It's C again. And kenapa kok C ini salah? Karena pastinya kita harus melihat subjeknya mana dan kata kerjanya yang mana. Okay, so on the rim of the bla 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 volcano ini, dia bukanlah subjek, itu hanya sebuah prepositional phrase atau jadi sesungguhnya di sini karena kita mempunyai prepositional phrase, jadi expression of location, oleh karena itu kita biasanya akan mengubah order atau urutan. Jadi setelah expression of place ini, selanjutnya kita akan langsung menemukan kata kerja. Setelah kata kerja barulah ke subjek. Sehingga karena subjeknya ini di belakang atau muncul setelah kata kerja, nah kalian harus lebih hati-hati. Di sini subjeknya yaitu a hotel. A hotel itu singular. Sehingga kata kerjanya juga harusnya juga singular. And it's not are, but you need to change it into is. On the rim of the blah 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 is a hotel and blah blah blah. Okay, that's it. Done. It means that we have finished. If you have any question, you can just give comments in this video. Of course, don't forget to subscribe. Make sure that you subscribe to the channel so that you can get more notification of our newest videos. Okay, thank you very much for watching and listening to me carefully, and see you on the next videos about tuple written from Longman book.